Impact Kids, aku Kalisna. Senangnya aku sudah menunggu kalian dan tidak sabar lagi untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Impact Kids, masih ada yang ingat tema bulanan kita? Ya, tema bulanan kita adalah buah dari karya keselamatan Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Dan subtema kita di minggu ini adalah keberanian Petrus. Siapa yang masih ingat bagaimana dunia Rasul Petrus dikenal sebagai seorang yang penakut, terutama ketika ia menyangkal Yesus karena takut akan ditangkap oleh orang-orang Yahudi pada saat itu? Ternyata Tuhan telah mengubahkan Petrus yang tadinya hidup dalam ketakutan menjadi sosok yang berani bersaksi dalam nama Tuhan Yesus. Seperti Petrus, kita juga tidak ingin hidup dalam ketakutan ya adik-adik. Maka dari itu, yuk kita mau baca kalimat komitmen kita. Aku mau hidup dengan penuh keberanian karena Yesus sudah mengalahkan semua ketakutanku. Nah, adik-adik Impact Kids, karena Allah Bapa sudah memberikan kita roh yang memberikan kita keberanian, kita pun juga mau memuji dan menyembah Tuhan dalam rasa syukur dan keberanian. Yuk bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan bersama. Shalom Impact Kids. Selama bulan April ini kita akan sama-sama belajar nih, yaitu tentang buah dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena ternyata adik-adik, kejadian yang menurut kita menyedihkan atau malah mematahkan semangat, ternyata sangat penting loh untuk membuat Injil Kerajaan Allah dapat disebarkan ke seluruh dunia. Nah, sebelum kita masuk dalam kisah firman Tuhan minggu ini, kita mau sama-sama berdoa dulu ya Impact Kids. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk setiap kami. Bapa, sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan untuk kami. Kiranya Tuhan yang memberikan pengertian kepada kami agar kami boleh memahami firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Impact Kids, seperti yang sudah kakak jelaskan di awal tadi, kematian dan kebangkitan Yesus ternyata bukan cuma kejadian menakjubkan atau mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai Allah. Tetapi di saat Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita dan bangkit mengalahkan maut, Tuhan Yesus mengajak kita semua orang percaya untuk ikut mati dari diri kita yang berdosa dan bangkit dalam kuasa kebangkitannya. Nah, hal inilah yang dialami oleh Petrus, salah seorang murid Yesus yang paling dekat dengannya. Kalian pasti tahu apa yang dilakukan Petrus pada saat Yesus ditangkap. Awalnya, Petrus dengan gagah berani maju memotong telinga pegawai imam besar yang menangkap Yesus. Namun ternyata, keberanian yang Petrus miliki itu bukan keberanian sejati, karena hanya berdasarkan kepada emosi yang dia rasakan. Karena berikutnya, saat Yesus ditangkap dan menunggu untuk diadili, Petrus ternyata menyangkal Tuhan Yesus. Ia berbohong kepada orang-orang dan tidak mengaku bahwa ia mengenal Yesus. Hal itu dia lakukan karena ia takut kalau orang-orang mengenali dia, orang-orang akan menghukumnya juga.
Nah, setelah Yesus mati dan bangkit kembali, Yesus sempat bertanya sebanyak 3 kali kepada Petrus, apakah ia mengasihi Yesus? Setelah Petrus menjawab, Tuhan Yesus memerintahkan Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Tapi kira-kira bisakah Petrus punya keberanian untuk melakukan itu? Nah, ternyata adik-adik, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ia mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk membuat kuasa kebangkitan yang ia berikan menjadi sempurna di dalam setiap orang yang percaya. Begitu pula dalam diri Petrus, karena segera setelah ia menerima Roh Tuhan itu, ia berdiri dan berkhotbah di hadapan orang banyak. Orang-orang yang mendengarkan khotbah Petrus pun memberi diri untuk dibaptis dan menjadi bagian murid-murid Kristus. Alkitab mencatat ada 3.000 jiwa yang hari itu bergabung dengan mereka. Wow, ternyata kuasa kebangkitan Yesus mampu membuat Petrus yang tadinya takut diketahui mengenal Yesus menjadi seorang pengkhotbah yang menyebarkan Injil Kerajaan Allah kepada banyak orang. Ia bahkan juga berani berdiri teguh meskipun mengalami berbagai masalah saat mengabarkan tentang Yesus. Sama seperti Petrus, kita semua di sini yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita juga menerima kuasa kebangkitannya. Maka dari itu, roh yang sama juga Tuhan berikan kepada kita adik-adik, yaitu roh yang memberikan kekuatan dan keberanian untuk kita menjadi saksi Injil. Oleh karena itu, kakak mau ajak adik-adik semua yang siap menjadi murid-murid Yesus dan yang berani untuk bangkit berdiri dan mengucapkan kalimat komitmen ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku mau hidup dengan penuh keberanian karena Yesus sudah mengalahkan semua ketakutanku. Dan ayat hafalan kita hari ini menjadi ayat landasan pembelajaran kita hari ini yang diambil dari 2 Timotius 1 ayat 7 yang berbunyi demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Shalom Impact Kids. Yuk mari kita menghafalkan firman Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dadah! Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri
Nah, Impact Kids lewat kisah Petrus, kita sudah belajar bagaimana hidup bukan dalam roh ketakutan, akan tetapi roh yang memberi kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Minggu depan kita akan belajar bagaimana orang-orang percaya diberi kekuatan untuk menjalankan panggilan Tuhan dengan setia, biarpun banyak sekali tantangan di hadapan mereka. Maka dari itu, jangan sampai ketinggalan ibadah online Impact Kids setiap hari Minggu jam 8 pagi hanya di YouTube channel Impact Community Indonesia dan YouTube channel Impact Future Generation. See you next week, Impact Kids!